Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. Selamat pagi Aprilia, selamat pagi Semarang, selamat pagi guys. Apa kabar Indonesia? Semuanya dalam Up Radio. Kembali lagi saya Santi Rosalia seperti biasa hadir. Batuk dulu sebagai pemanasan di Market Corner. Tentu saja program yang kita buat setiap Senin pagi jam 10.15 menit sampai dengan kurang lebih 1 jam lah ya. Kalau kurang-kurangnya ya dimaafkan, kalau ada lebihnya ya terima kasih begitu. Langsung saja saya menyapa guru kita yang ada di ujung puncak Gunung Muria. Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum Mas Tom, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya keren, Mbak. Oke, sehat. Alhamdulillah sehat. Masih ada Habis kesalahan sarapan ya? Bukan tombol yang itu ya, yang harus di ini. Tombol yang satunya kan itu adalah, oh ya, baik. Nah, ini sudah sarapan pakai Coca-Cola, Mas? Oh, sudah. Ini enak banget ini. Berarti memang kesukaannya adalah Coca-Cola White Coffee Wafer. Wafer. Anak muda banget gitu ya. Kan masih muda. Masih muda ya. Mas Tom, ini Ya. saya sudah ikut di status dan juga di media sosial ya tentang tema yang akan kita usung hari ini, yaitu merubah follower menjadi eksekutor untuk membeli atau menjadi konsumen. Nah, ini kan yang diharapkan gitu ya Mas. Jadi selama ini orang sudah berburu follower. Jadi orang bilang bahwa kalau followernya banyak adalah itu menunjukkan trust kepada kita. Padahal mungkin orang hanya follow aja. Kasihan deh ini sudah posting-posting gitu ya. Iya nggak sih? Ada nggak sih kalimat kasihan deh gitu? Ada juga. Ada ya. Oh iya guys. Ada. Nah, sempat ada yang nge-follow juga, ada yang ngejawab dari status saya, bilang gini, ya udah berarti sekarang Bu Santi harus beli bolu saya, dia punya bolu kuno gitu. Oh iya, selama ini hanya sebagai, oh iya. Jadi dia menguji tema yang saya angkat untuk mengembalikan seperti apa tema itu dibuktikan oleh dirinya dari saya dulu gitu ya. Masih akhirnya saya bilang siap gitu ya. Itu sih nodong, Mbak. Kayaknya pas banget ya. Ini orang ngomong gitu berarti aku harus tanggung dia gitu ya. Komit nggak dengan ini temanya gitu ya. Nah emang ada teknik khusus nggak sih Mas untuk merubah follower menjadi sebuah pembeli atau ya menjadi gudang dari banjir order itu? Ya, banyak yang bilang seperti itu ya. Jadi bagaimana mau laku kalau followernya sedikit gitu? Ya, pernyataan itu tidak sepenuhnya salah sih. Tetapi kalau di kami, nah ini menariknya ya, internet marketing itu sangat luas dan di alirannya saya itu justru kami itu tidak mencari follower, tetapi kami mencari closingan gitu. Sehingga di alirannya kami itu kebanyakan followernya tuh dikit-dikit dan itu pun bukan kita yang bukan kita yang mencari mereka atau yang nge-add mereka, tetapi ya mereka dengan sendirinya nge-add kita gitu. Iya. Jadi emang banyak sekali aliran ya. Tapi nggak salah juga jika kita memang kalau mau cari follower juga nggak apa-apa sih. Betul. Dan memang tidak menjadi sebuah pakem khusus ya Mas ya, atau saklek secara otoritas bahwa ini syaratnya begini dan begitu ya. Semua fleksibilitas dan diserahkan kepada masing-masing yang biasa melakukan itu. Kalau tadi Mas Tom bilang ini kalau di madhabnya Mas Tom itu tidak mencari follower banyak ya, tapi langsung mereka yang membeli. Ya karena ini aja sih, mungkin rasanya kalau banyak yang nge-like, banyak yang respon tuh rasanya gimana gitu kan. Saya buka akun kita baik Facebook, Instagram dan sebagainya,
kalau ada followernya banyak tuh gimana gitu rasanya di hati sih. Itu cuman masalah mindset aja sih. Dia itu nggak salah Oke. juga. Ya boleh seperti itu. Mungkin memang orangnya suka dengan hal-hal seperti itu. Nah, kalau di kami memang di aliran kami memang bukan follower tujuan utamanya, tetapi kami membangun baliho-baliho online supaya kita mudah ditemukan orang dan orang ini nggak perlu jadi follower kita tapi beli gitu loh. Nah itu kalau Cukup di kami beli ya. seperti itu, cukup beli gitu. Tapi ya ini di aliran saya ya, tapi karena ini temanya bagaimana merubah follower menjadi pembeli ya tentunya ada tips-tipsnya juga. Mhm. Tips pertama, jangan salah menentukan target market. Nah, kembali lagi ke target Balik market. lagi. Oke. Ya, karena itu penting banget ya. Kita harus tahu kita tuh harus jualan di mana sesuai dengan produk. Jangan sampai kita jualan alat-alat masak, tapi kita nyemplungnya tuh ke orang-orang yang hobi sepeda gitu. Oke. Agak jauh kan? Dengan orang-orang yang tidak suka masak. Nah, ini kan nggak pas gitu. Jadi supaya untuk mendapatkan follower, sebetulnya kita harus memfollow dulu. Atau kita harus nge-add dulu. Nah, syarat supaya kita bisa ketika orang nge-add itu kan ada notifikasi tuh Mbak. Ya kan? Betul. Tommy mengikuti Anda, Tommy ingin menambahkan teman gitu kan. Nah, orang Indonesia tuh kepo nih, karakter nomor 2 orang Indonesia tuh kepo. Nah, ketika Kepo. akun kita dikepoin, nah itu wajib nih konten-konten kita tuh bagus. Ya, bagus itu dalam artian bermanfaat sesuai produknya, menarik gitu kan. Kalau misalnya apaan nih statusnya alay gitu kan, status penuh nyinyir-nyinyir, ya pasti ya kita mau jualan juga susah kalau seperti itu. Walaupun kita jualan, tapi kita status hariannya tuh mengeluh, nyinyir dan seterusnya, itu kan nggak menarik. Nah itu syarat yang dipilih dulu, target market, kemudian ketika dikepoin, ya konten konten postingan kita juga udah keren gitu, sesuai dengan produknya. Nah berikutnya ya kita harus sering kita harus ngalah dulu nih, kita harus ngasih dulu supaya nanti dapat gitu kan. Ngasih apa? Kita postingannya mereka kita love, kita like, kita komen gitu. Memang tahapannya harus tahapannya. Ya kita kan nggak bisa gue nih jualan, lu harus respon dong kalau gue posting jual, nggak bisa gitu. Nodong tadi ya. Tadi lu siapa kan gitu. Nah jadi tahapannya 3 yang paling penting seperti itu Mbak. Oke. Berarti kalau memang kita karena sesuai dengan judul merubah follower menjadi pembeli, ya kita harus ini dulu ya, menfollow dulu. Kemudian tapi harus milih sesuai dengan targetnya ya. Betul. Nah, Mas, saya juga tiba-tiba ini saya sekarang sering di follow ada orang yang jualan barang antik. Berarti wajah saya agak kuno mungkin kali ya, Mas. Disesuaikan ya. Nah, Mas Tom, ketika memilih apa yang mau kita follow juga harus kita pilih juga sesuai dengan segmen, atau semua orang kita follow aja untuk bisa memblazing produk kita, atau seperti apa Mas idealnya? Karena kita tadi ya dari merubah follower menjadi pembeli. Ya idealnya harus sesuai target market kalau memang mau kebutuhannya jualan. Target market itu kan kita jualan itu supaya cepat dapat duit kan. Nah kalau di kami memang yaitu tagline-nya adalah hashtag besok butuh makan. Kita pertama tuh harus punya duit dulu. Ya, punya duit dulu di awal-awal. Jadi barang kita, produk kita itu harus laku dulu sehingga kita punya duit. Nah, tujuannya kan itu. Sehingga supaya dapat cepat laku ya, kita follow-nya adalah orang-orang yang sesuai target market. Nah, memang PR-nya adalah kita harus mencari di mana sih tempatnya mereka itu berkumpul, seperti itu. Misalnya yang paling gampang ya, saya jualan busana muslim, gamis gitu misalnya. Nah, kalau gamis ini cenderung tuh mereka ngumpul di mana sih? Misalnya kalau di Facebook itu ya mungkin komunitas pengajian. Nah, kita ikut nih. Oh, mereka suka siapa ya kira-kira? Oh, mereka penyuka dakwahnya AA Gim. Ya kita gabung di sana. Kita gabung, kemudian kita kepoin nih,
Emang agak lama sih, dan di awal memang menurut saya ribet ya. Tapi ya disitulah seninya mencari teman tertarget gitu. Sehingga nanti kita terasa nih ketika, oh saya jualan jilbab udah tahu harus kemana. Saya jualan kue kering harus tahu mau kemana gitu. Nah, seperti itu. Iya. Tidak Jadi bisa. memang tidak tidak bisa semuanya ya, jadi asal saja ya. Iya. Benar-benar. Berarti saya ini termasuk sasaran juga ya untuk barang-barang kuno. Saya baru tahu nih. Ya, menurut mereka mungkin. Agak unik kali ya Mas, harus dilestarikan. Jadi yang pertama memang kita harus pas dulu menentukan target pasar dari produk kita, kemudian menfollow dan melihat profil, kemudian juga tadi habit ya, kemudian di mana mereka ngumpulnya ini akan lebih gampang karena itu akan lebih tersasar dengan jeli ya Mas ya. Betul sekali. Ya. Baik Mas, ya. kita langsung ke WhatsApp ini yang sudah bergabung, ada Andy. Selamat pagi Apredio. Peluang bisnis online memang saat ini sangat luar biasa ya, apalagi sensus ekonomi terakhir dilakukan BPS. Kita mengetahui Indonesia wira swastanya masih sangat sedikit gitu ya, dan ini masih merupakan terbilang kecil. Oh, dia pengamat juga kali Andy ya. Dan pertanyaan saya adalah, Mas Tommy, untuk bisa mencari follower yang mempunyai duit, itu apakah ada teknik khusus di samping yang sudah disampaikan, atau memang kita harus mengembangkan dulu sosmed kita yang bukan bisnis? Apakah bisa begitu? Terima kasih. Dari Andy di Salatiga. Oh, Salatiga ya, Salatiga. Terima kasih Andy. Ya, kita sebenarnya harus sering ngepoin sih kalau seperti itu ya. Jadi ada dua pilihan memang. Mau ikut aliran saya yang nggak cari follower, atau emang mau cari follower ya. Nah, sosmed ini kan ajang pamer sebetulnya. Ya itu keharusan sih. Namanya juga sosial media. Kalau nggak pamer, ya orang akan melihat apa gitu. Melihat tulisan tok tuh orang Indonesia males. Karena orang Indonesia itu sangat pemalas, termasuk malas baca, betul kan? Nah, akhirnya apa? Foto. Nah, foto itu menampilkan apa sih? Ada kegiatan kita, ada aktivitas kita, ada produk kita, dan sebagainya. Itu kan pamer sebetulnya. Nah, dari situ kita bisa lihat sih, oh produk saya misalnya harganya 1 juta. Nah, produk yang 1 juta ini cocoknya kemana dulu? Nah, memang itu pentingnya, sekali lagi target market tuh di situ. Kemudian berikutnya kita bisa kepoin nih, oh ini produknya saya mau cari orang yang berduit, yang punya uang 1 juta. Itu kira-kira orangnya seperti apa ya? Itu kan masuk nanti di kategori hobi dan minat. Hobi sepeda. Nah, sepeda itu kan sekarang minimal 1 juta. 1 juta dapat apa ya? Iya. Orang kemarin aja tetangga beli second aja 500.000 Mas. Itu toko Brompton di Jerman aja sampai tutup loh, diborong orang Indonesia kan? Orang Indonesia ya yang borong ya. Sampai tutup mereka. Nah, akhirnya kita bisa mencari komunitas sepeda ya, karena mereka pasti akan punya, karena harga sepedanya aja udah mahal kan. Kemudian spare part sepedanya juga bunyi gitu harganya. Nah, berarti kita bisa menyasar ke mereka. Oh, ini orang-orang yang kira-kira punya uang minimal 1 juta, karena produk saya 1 juta. Kemudian kita juga bisa menyasar ke orang-orang yang suka traveling. Travelingnya jangan cuman yang dalam negeri, tapi yang ke luar negeri juga. Walaupun di masa COVID kan agak susah sekarang ya. Tapi kita tetap bisa melihat kegiatan mereka. Oh, ini orang sering jalan-jalan ke luar negeri nih. Nah, kita bisa menyasar ke arah mereka juga. Nah, kemudian setelah kita dapatkan data-data seperti itu, kita juga bisa ketika posting, harga itu langsung dicantumkan saja. Kalau misalnya harganya menengah ke atas ya. Kalau saya dulu pernah jualan produk diet itu satu paketnya 3,8 juta. Itu saya akan langsung posting atau tempelkan harga di postingan saya. Jadi orang yang menghubungi saya adalah orang-orang yang minimal punya uang 3,8 juta. Nah, seperti itu. Tapi sebelumnya, yaitu saya lihat kegiatan mereka apa ya. Oh, ini cocok nih. Tapi jangan setiap lihat orang gendut langsung di-add ya, jangan juga. Belum tentu dia punya duit kan.
Nah, seperti itu. Terus yang Jangan-jangan dedup berikutnya, itu tujuan hidupnya ya. nah, Hmm. terus berikutnya adalah ya kita harus perluas networking ya, itu penting juga. Jadi networking itu penting. Nah, bagaimana cara mencari networking ya? Mungkin berawal dari kita ikut seminar pembicara terkenal misalnya. Nah, kita sebar kartu nama seperti itu. Iya. Jadi penting banget langkah-langkahnya yang sebenarnya ini juga langkah-langkah offline juga ya Mas ya, bagaimana menyebar networking untuk sebuah bisnis yang bisa bertumbuh atau berkembang. Mudah-mudahan Iya, ini sudah bisa membantu Andy ya. Tadi sasarannya adalah memang kita ngipoin deh semua orang, jadi hobi orang Indonesia yang suka kepo itu memang harus dikembangkan dalam satu bisnis ini juga ya, termasuk karena kita untuk menentukan segmen yang pas dan tepat. betul Mbak. Nah Mas, Karena gimana? karena gini, Karena karena kalau kita emang beneran mau jualan online ya, ya ini harus serius ya. Ya, di tahap awal mencari ini adalah pekerjaan yang cukup menyita waktu, butuh effort yang tinggi. Jadi kita harus ini nih, harus tahan, ya harus tahan gitu. Nah, kebanyakan orang jatuh di bagian itu, Mbak. Jatuh di bagian cari target market itu. Ternyata ribet ya. Terus akhirnya dia bakar-bakar duit. Bakar-bakar duit dengan tujuan instan gitu. Ya boleh, nggak ada masalah jika duitnya ada. Tapi bakar-bakar duit pun di online itu ada ilmunya. Jadi ya saya sarankan sebelum bakar duit, belajar dulu. Belajar dulu supaya bakar duitnya ini tepat. Bahkan teman-teman yang bakar duit ini atau ngiklan yang berbayar itu pun nggak dalam sebulan 2 bulan mendapatkan apa yang dia inginkan loh ya. Jadi jangan salah. Kadang kita tuh cuman terkecoh dengan bahasa iklannya mereka gitu. Wah, dapatkan 100 juta hanya iklan segini sambil rebahan, itu sangat teracun sekali kalau menurut saya gitu. Jadi bahasa jualan mereka memang dapat sesuai dengan target market mereka, tetapi kitanya sebagai pelaku juga harus kuat nih, gitu. Betul-betul. Ya, emang suka sekali ya ketika kita posting itu dapatkan pemirsa yang banyak atau apa sih itu bahasanya ya, dengan membayar segini gitu. Nah, itu apakah ini menjadi hal yang harus diwaspadai juga untuk dikalkulasi secara matang gitu? Ya, yang perlu yang perlu dicermati adalah diri kitanya. Diri kitanya ini kuat nggak nanti gitu. Ya, tentunya kan kita yang pertama disadari ya itu adalah salah satu dari bahasa iklan ya, bahasa marketing. Bahasa marketing kan kebanyakan hiperbola. Dapat 50 juta hanya dengan rebahan saja. Ya mungkin buat si gurunya iya bisa seperti itulah. Kalau kita pemula, apakah dengan rebahan kita bisa 50 juta? Enggak. 2013 ketika saya memulai pertama kali nggak bisa. Kalau sekarang bisa sambil rebahan. Dulu 2013 nggak bisa. Iya, karena gurunya sudah pakar ya Mas ya. Jadi kalau nggak masalah ya. Jadi kembali lagi itu adalah bahasa yang harus kita cermati benar, karena kita balik-balik pemula dan harus menghandle semuanya sendiri ya. Betul sekali. Baik, ini ada Santi, tapi bukan saya. Selamat pagi Aprilio, saya Santi dari Semarang aja. Yang ingin saya tanyakan adalah, Mas, seberapa penting antara follower yang bisa untuk menunjang brand bisnis kita sehingga kita bisa lebih percaya diri untuk menjual dan orang jadi percaya? Apakah harus setiap pembeli itu bertestimoni? Terima kasih Ibu Santi. Silakan Mas. Gimana Mbak yang terakhir tadi? Yang terakhir, apakah setiap pembeli itu harus bertestimoni untuk menguatkan bisnisnya? Iya. Jadi kalau testimoni itu ya dari kerelaan atau keikhlasannya aja, jangan kita paksa. Setelah Anda harus testimoni ya, jangan seperti itu. Tapi kita bahasanya boleh ya Kak, nanti setelah merasakan produknya kita dikasih testimoni. Oke. Kalau mereka kasih, alhamdulillah. Kalau tidak ya jangan dipaksa gitu. Tapi memang betul testimoni itu menguatkan bidang penjualan kita, karena itu salah satu cara bagaimana kita meyakinkan orang-orang, membuat orang-orang percaya bahwa
produk kita bagus dan kita sebagai penjual itu amanah. Ya, testimoni penting juga buat menguatkan penjualan. Karena dia experience-nya, Mas, udah mencoba, sudah menjadi salah satu pelanggan, kemudian dia bicara. Ya, seperti ini kan, seperti ini. Nah, ini kan kita testimoni ini nih. pasti Enak. di Kudus nanti laris ini. Saya suka nih. Yang varian ini di Kudus pasti laris manis itu kepalanya. Nah, Mas, berarti ini mungkin saya meneruskan dari Ibu Santi tadi, kalau untuk meminta feedback atau testimoni, mungkin bahasa kita lebih maintenance ya. Gimana Ibu, sudah terima belum produk kita? Gimana gitu, untuk memancing aja, jadi dia rela bicara plang gitu ya. Betul sekali, ya seperti itu. Harus apa namanya ya, kita sopan lah. Sopan. Betul. Dan kalau nanti sudah dapat feedback ya kita ucapkan terima kasih. Oke. Api sekarang, saya mahasiswa UGBRIS, saya ingin bertanya kepada Pak Tom. Selamat pagi Pak Tom dan juga Mbak Santi. Yang ingin saya tanyakan adalah berapa waktu sih untuk bisa meluangkan menggeluti bisnis online ini Pak agar bisa sukses? Terima kasih. Waktu Anda milik Anda, waktu saya milik saya. Berapa waktu Mas dalam sehari? Waduh, kalau berapa waktunya itu tidak bisa ini ya, tidak ada patokannya. Tapi kalau misalnya sudah jalan ya mungkin kita akan lebih banyak waktu. Apa namanya? Kalau saya sekarang kan 4 jam per hari ngerjain online. Selebihnya nanti saya networking dan belajar gitu, baca-baca buku dan sebagainya. Atau siaran sama nanti kayak gini kan. Nah, tetapi kalau kita bicaranya pemula, kita effort pasti akan lebih besar. Jadi saya cerita tentang saya ya, dulu 2013 saya termasuk gaptek terhadap internet marketing. Dan internet marketing pada saat itu masih belum boom ya, tahun-tahun itu gitu. Nah, kemudian saya kena pengurangan karyawan, tidak gajian, dan ketika saya belajar privat, ya benar-benar saya belajar privat itu, akhirnya saya menemukan dan saya praktek itu sehari bisa 9 jam sehari Mbak. Karena saya benar-benar belum ngerti, belum paham. Ketika praktek saya banyak nanya ke gurunya, untung guru saya ini keren banget, jadi bahkan ini sampai sekarang pun ketika saya masih minta pendapat beliau masih mau melayani, yaitu guru yang susah ditemukan saat ini ya. Jadi saat itu saya banyak nanya praktek, dibilang goblok, bego, bodoh amat, karena saya udah nggak gajian, saya bayar beliau mahal, hampir 10 juta, harus berhasil. Nah itu tujuan saya tuh. Jadi sehari 9 jam Mbak, 9 jam tuh di awal-awal ya. Jadi saya benar-benar pengen menguasai, pengen berhasil. Nah, jadi patokannya nggak ada nih, kita mau berapa, tinggal komitmen saya butuhnya berapa jam ya, nah itu. Jadi yang penting itu adalah prakteknya brutal. Nah, praktek brutal itu, bahkan ada waktu saya pertama kali buka kelas itu, begitu pesertanya unik ya, begitu selesai dari kelas saya, dia praktek sampai jam 1 malam. Jam 1 malam tuh PA gitu. Mas bener kan caranya? Iya betul. Gila kamu ngerjain kalau jam. Iya. Jadi ini memang komitmen sebetulnya ya kalau soal waktu ya Mas, dikembalikan lagi sejauh mana kamu serius gitu kan. Atau belajar 9 jam gitu ya. Kemudian ada nanti waktu ruang kelasnya Mas Tom ini jam 1 pagi dini hari juga masih terus melakukan tanya jawab. Ya. Nah, Mas Tom, ini ada nggak sih trik-trik khusus yang secara di Google atau di apa merubah follower itu tiba-tiba order gitu? Nggak ada ya? Ya, kita misalnya punya Instagram, kemudian kita punya Facebook kan, ada follower, ada teman di situ kan. Nah, bagaimana caranya supaya follower ini bisa berubah jadi pembeli? Yang pertama adalah konten kita. Ya, konten kita harus menarik dan jangan, kalau pakai kata jangan di Indonesia kan dilakukan ya nanti. Dan konten kita
kontennya tidak jualan melulu. Nah, itu dia. Oke. Jadi dari 7 hari itu jualannya sehari aja gitu, yang benar-benar sehari aja. Tetapi selama 7 hari itu konten kita ya ada yang menyinggung produk, ada juga tentang kegiatan kita sehari-hari. Ya, kita lagi masak, kita lagi piknik sama keluarga, tapi tetap ketika kita posting itu ada tanda tangan kita gitu kan. Misalnya jual jilbab instan syar'i seperti itu. Jadi orang akan teringat terus. Jadi orang itu kalau dijualin enak, apalagi di sosial media, ya buka akun ini ketemu jualan lagi, Betul. kamu jualan lagi. Tapi kalau kita misalnya jelaskan, kamu kalau benefit dari produk saya tuh bisa begini, bisa begitu loh. Nah, itu bakal jadi menarik. Jadi kita bahas ya, kita bahas. Kita bahas apa namanya manfaat dari produk kita. Oke. Jadi kuncinya ada di konten itu tadi ya, Mas. Yang pertama adalah kontennya menarik baik sisi gambar maupun juga deskripsi apa ya, kayak semacam narasi itu. Ya. Kemudian tidak melulu jualan. Jadi lebih mungkin dialihkan tadi aktivitas proses, kemudian aktivitas packing, aktivitas kemudian sehari-hari video. kita. Konten berupa video. Seperti ini kan, saya makan nih wafer ya kan. Ini saya kalau makan wafer ini tuh selalu kebayang teh anget pakai jahe, kayaknya enak banget gitu. Kita sebenarnya nggak jualan ini, tapi orang itu beli di mana mas wafernya mas gitu. Atau mungkin malah nanya itu tehnya beli di mana, padahal kita jualannya wafer. Tapi karena saya mengatakan, wah ini wafernya enak banget nih kalau dinikmati sama teh jahe, kayaknya enak banget. Jadi ya seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita menginformasikan keunggulan dari produk, tapi tidak A ini B, jangan seperti itu. Kita bahasa manusia gitu, ya bahasa manusia sehingga menarik. Terus orang tuh merasa dekat dengan kita. Nah itu akan merubah tuh, ya akan merubah jadi market yang dingin akan menjadi market yang hangat. Akhirnya dia jadi pembeli. Nah seperti itu, dan lakukanlah rutin, konsisten, jangan nggak konsisten ya. Misalnya hari Senin nih, hari Senin saya membahas tentang ini ya, white coffee wafer. Kemudian saya membahas ini Senin depan lagi. Terlalu jauh jarak rentangnya, ya kelamaan. Orang udah lupa. Jadi orang tuh harus ditampilin terus. Nah ini kan pagi ya Mbak. Terus nanti pas jam sore nih, sore orang-orang keluarin lagi Nah, terus malam nih, malam atau pas lagi orang yang senang dengan apa nonton MotoGP. Nah MotoGP, MotoGP sambil ngemil white cafe enak banget gitu. Nah gitu loh. Oke, ini harus terus ya Mas. Jadi jangan habis ikut kelas ini aja, kemudian habis itu ikut kelas lagi minggu depan. Iya dong, harus rutin, konsisten. Ya, tadi diberikan masukan salah satunya adalah konten video ini penting banget karena ini lagi tren juga dan orang lebih gampang ya nonton sesuatu itu daripada melihat atau membaca. Nah, yang disuka itu cuma membaca status orang aja, Mas. Jadi malas baca buku gitu ya, tapi status orang dikepoin gitu ya. Nyari status yang sefrekuensi sama dia gitu. Iya. Jadi senasib. Ada Anita, selamat pagi. Saya ingin bertanya kepada Pak Tommy. Pak Tommy, boleh izin nggak? Misalnya saya nebeng untuk selalu memberikan hashtag ke Pak Tommy itu apakah boleh di bisnis saya? Terima kasih. Maksudnya gimana ya? Memberikan? Apakah ini? Jadi mungkin di ini ya, di tag ke Mas Tom kali ya? Maksudnya promo dia. Apakah begitu? Kalau saya di tag buat saya pribadi sih nggak masalah ya. Nggak tahu kalau orang lain. Kalau saya sih silakan aja, mau di tag silakan, mau di tag jualannya teman-teman, di tagnya atau mention saya nggak apa-apa, boleh kalau saya pribadi. Tapi jangan sembarang orang dilakukan hal yang sama ya, karena mungkin mereka tidak berkenan.
Kalau saya silahkan, boleh bebas. Selama itu membantu, selama itu melancarkan dagangannya teman-teman, monggo, nggak ada Monggo. masalah. Ya, Ya, diizinkan, silahkan ya. diizinkan. Silahkan saja, izinkan. Gampang lah sama Mas Tom. Ya, Tapi emang tidak boleh ya Mas, kita sembarangan aja ngetek, kita lihat, oh ini followernya banyak. Jangan ya. kalau saya tidak menyarankan karena ya apa ya, itu harusnya kita kan elegan, jualan tuh harus elegan. Apalagi kalau memang kita mau membangun usaha jangka panjang. Ya, usaha jangka panjang itu harusnya ya kita lebih ada etika bisnisnya seperti itu. Itu kan istilahnya kita nebeng di lapaknya orang, ya, nebeng di lapaknya orang tanpa izin lagi. Nah, kalau ini tadi Mbak siapa tadi sudah izin kan, ya silakan. Monggo. Iya, silakan. Anita, bisa ya di tag aja Mas Tom. Boleh. Kalau sama saya nggak ada masalah. Iya. Itu tagline-nya banjir order. Mudah-mudahan Anda ketularan itu. Ya. Amin. Amin. Nah, Mas Tom, ini sudah bisa disimpulkan ya bahwa follower bisa kita giring menjadi pembeli asal tadi catatannya adalah konten itu yang kita sajikan adalah yang menarik, kemudian juga yang tidak melulu jualan, and then ada konten video ini yang bisa membantu untuk lebih memperjelas bagaimana produk kita. Dan yang pasti sesuai dengan segmen itu tadi, ketika kita mau cari follower atau kita mau follow orang, kepoin dulu ya keseharian dia, apakah sesuai dengan target yang mau kita sasar juga agar tidak sia-sia. Karena beda, kalau cukup branding mah semua bisa ya, kita nge-brand aja, kita membuat orang aware, tapi kalau ini mau sasarannya kejualan ya tadi, followernya kita pilih-pilih juga. Memakan waktu pasti. Oh iya. Pasti. Tidak ada yang instan ya Mas. Ya, kita kan tidak pernah ini Mbak, kita kan tidak pernah melihat, misalnya kita melihat ada seseorang membangun rumah 3 tingkat di lahan 1.000 meter dalam semalam kan? Ya. Kita tidak pernah melihat itu. Candi aja gagal ya Mas ya. Nah, Bondowoso aja gagal. Bondowoso aja gagal ya. Oke. Jadi itu tadi yang bisa disampaikan di hari ini. Tentu saja ini timnya sudah mepet ke sini Mas, ngelihat waktu ya. Iya, karena masih ada iklan yang harus diputar. Iklannya bertubi-tubi nih. Amin. Doanya seluruh umat. Nah, kita akan berikan juga ini untuk teman-teman yang sudah bertanya di hari ini dalam Market Corner bersama Mas Tommy ini. Ada Andy, kemudian Bu Santi, kemudian Anita juga mendapatkan Coca-Cola biskuit tadi yang sudah dilihatin Mas Tom. Salah satu yang menjadi favoritnya adalah white coffee wafer. Wah, ini enak banget nih. Nah, yes. Terima kasih Mas Tom untuk sinaunya hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, karena kemana ada yang nanya, bisa nggak sih konsultasi ke Mas Tommy? Saya langsung kasih kontaknya Mas Tommy, nggak apa-apa ya? Boleh. Tapi sebutkan nama, ya. Misalnya nama Tommy, terus Up Radio gitu. Jadi saya tahu dari Up Radio. Betul. Jadi tahu kalau Anda habis mendengarkan ini pengen tahu lebih banyak. Gitu ya. Jadi sebutkan, nggak apa-apa Anda prolog aja, pengen mendengarkan siarannya Mas Tom dengan Mbak Santi gitu ya. Nama saya boleh lah, nama saya dipanggil ya. Mas Tom, thank you banyak ya Mas. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk keluarga dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Tommy Arnold Farm, salah satu praktisi marketing online yang kita sudah belajar bagaimana sih merubah follower menjadi pembeli. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat juga untuk Anda yang baru belajar bisnis online, apapun juga, dan mungkin juga kita yang sudah terbiasa dengan bisnis online untuk bisa terus bertumbuh dalam bisnisnya dan menjadi entrepreneur tentu saja. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Widodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah
98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.